Kisah nyata ini kami ambil dari curhatan seorang teman saya yang sampai saat ini masih berada di negeri seberang, menjadi seorang tenaga kerja yang lazim kita sebut TKW. Empat hari yang lalu, aku sempat video call dengannya. Maka ia curhat panjang lebar kepadaku tentang perjalanannya selama ia merantau. Kurang lebih, ia telah 3 tahun lamanya. Dengan wajahnya yang imut, ia bercerita pahit, manis tentang perjalanannya selama 3 tahun lamanya di sana. Ia bernama Kayla. Dulu aku sangat akrab dengannya. Bahkan ia sampai terasa seperti saudari sendiri. Saking akrabnya hubungannya kami. Selama di Lombok, maka ketika kami video call dengan penuh rasa kangen, berlangsung lumayan lama. Mulai dari aku menanyakan apa perbedaan kerja di negeri seberang, Arab Saudi, dengan bekerja di Indonesia. Maka Kayla menjawab, di sini kerjanya lebih santai dan dihargai, setiap tetes keringat kita dibayar mahal, ujarnya kepadaku. Kemudian aku menanyakan tentang gajinya, tempat ia bekerja, dan banyak lainnya. Maka dengan wajah yang sangat terlihat begitu ceria, ia menjawab semua pertanyaanku. Kayla pergi menjadi seorang TKW karena berawal dari perceraian dengan suaminya. Saat itu, ia sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang ikut dengannya, yang akhirnya membuat hidupnya sudah tidak lagi mampu bertahan hidup untuk membiayai anak-anaknya. Hingga hal itulah yang membuat dirinya harus rela menjadi seorang TKW demi bisa menghidupkan anak-anaknya dan menjamin masa depan mereka yang tidak diperdulikan sang ayah. Lanjut perbincangan aku dengan Kayla. Akhirnya aku menanyainya tentang bagaimana majikannya selama ini kepadamu. Apakah ia orang baik atau bagaimana? Maka seketika itu raut wajah Kayla mulai berubah dan terlihat sedih, hingga aku jadi pengen tahu ada apa dengannya dan apa yang terjadi pada dirinya. Awalnya Kayla berusaha terlihat tegar agar aku tidak bertanya tentang perlakuan majikannya lagi. Namun, karena kecurigaan saya, maka aku pun terus membujuknya agar ia menceritakan semuanya, baik pahit maupun manis yang ia lalui. Akhirnya, Kayla cerita semuanya kepadaku. Mengawali ceritanya, terlihat tetesan air mata Kayla
dengan nada tersendat-sendat sambil menceritakan aku. Begini ceritanya, Kela kepadaku. Setelah 1 tahun lamanya, aku kerja di rumah majikanku yang awalnya sangat baik kepadaku. Ia tidak memiliki seorang anak karena sang istrinya mandul. Majikan laki-lakiku itu sangat tua, ya kira-kira 57 tahun umurnya. Istrinya pun tidak jauh dari umurnya. Seiring waktu berjalan, gajianku tetap lancar dan majikan laki-lakiku dan istrinya sangat baik kepadaku. Bahkan setiap bulannya ia memberikan aku gaji lebih dari gaji biasanya seorang tenaga kerja. Hal itu yang kemudian membuat aku tambah semangat. Karena gajiku lancar, maka aku akan bisa membahagiakan anak-anakku di Lombok kelak. 2 tahun kemudian, keadaannya mulai berbeda. Majikan laki-lakiku menjadi lebih baik kepadaku, dan sering ia memberikan aku uang di luar gajiku. Maka aku pun mulai sedikit curiga. Ada apa? Kenapa mereka baik sekali kepadaku? Namun saya lawan perasaanku itu, dan aku terus positive thinking. Karena mereka terhadap mereka yang sebagai majikanku. Hingga pada suatu malam, istri majikanku tiada di rumah. Maka di sana terdengar suara ketukan pintu di kamarku. Maka aku yang sebagai pekerja pun sigap melayani kemauan majikanku. Lalu buka pintu, dan ia pun masuk ke kamar aku sambil berpura-pura menanyakan keadaanku. Aku saat itu sudah mulai siap-siap tiduran. Karena itu, baju yang kupakai sedikit seksi. Kemudian beberapa menit, ia tiba-tiba menyuruh aku tiduran dan harus melayaninya. Mantap-mantap dengannya. Seketika itu aku sungguh kaget dan terasa melayang mendengar kata-kata yang tidak kuinginkan itu. Kala itu dengan tegas aku menolaknya, dan ia pun semakin marah, yang akhirnya ia memaksaku. Dan mengancamku hingga membuat aku merasa takut. Ketika itu aku juga sempat berpikir bahwa aku sedang merantau dan menjadi TKW di negeri orang. Maka dengan terpaksa aku dengan perasaan hancur lebur pun harus pasrahkan diri kepadanya. 1 menit mantap-mantap dengannya terasa seperti 1 tahun di dalam tahanan karena jijiknya aku kepadanya. Setelah semuanya terjadi, perasaanku pun sangat merasa bersalah pada diriku. Hingga 2 malam kemudian pun ia lagi mendatangi kamarku dan kembali meminta aku. Namun apa hendak dikata, aku tidak bisa menolak untuk mantap-mantap lagi dengannya.
3 bulan berlalu, aku sudah tidak betah dengan perlakuannya. Dan saat itu pun aku sudah tidak lagi memikirkan uang, melainkan aku memikirkan cara aku kabur dari rumah itu. Maka satu hari aku putuskan untuk kabur dari rumah itu. Demikian curhatan seorang temanku yang menjadi TKW di negeri seberang. Mohon jika teman-teman ingin lanjut video ini, mohon komen di kolom agar Gerbang Kehidupan 92 melanjutkan kisah ini. Sekian, salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.